Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dari kelompok 1 untuk membahas penggunaan obat secara rasional dari mata kuliah manajemen pelayanan farmasi. Saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Nah, pertama Yulianti, yang kedua Amber Pasiga, yang ketiga Firda Globus, yang keempat Sri Elati Rezeki S, yang kelima Inggit Anggita, yang keenam Mentari Indah Lestari, yang ketujuh Ulfa Mitrasari, yang ke-8 Jesse Kontrolia Patola. Penggunaan obat secara rasional. Penggunaan obat yang rasional adalah pemilihan dan penggunaan obat yang efektivitasnya terjamin serta aman dan mempertimbangkan masalah harga, yaitu dengan harga yang paling menguntungkan dan dapat dijangkau. Mengapa diperlukan pengobatan rasional? Pengobatan rasional tidak rasional dapat menyebabkan yang pertama, pengobatan yang tidak aman, yang kedua, kambuhnya penyakit, yang ketiga, masalah sakit memanjang, yang keempat, membahayakan dan menimbulkan kekhawatiran pasien, yang kelima, membengkaknya daya. Mungkin itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan teman saya, yaitu penggunaan obat yang rasional atau rational drug use. Menurut WHO 1987, pemakaian obat dikatakan rasional jika memenuhi kriteria. Yang pertama, sesuai dengan indikasi penyakit, tersedia setiap saat dengan harga terjangkau. Yang ketiga, diberikan dengan dosis yang tepat. Yang keempat, cara pemberian dengan interval waktu pemberian yang tepat. Yang kelima, lama pemberian yang tepat. Yang keenam, obat yang diberikan harus efektif dengan mutu terjamin dan aman. Selanjutnya, dalam konteks biomedis atau POR mempunyai kriteria. Yang pertama, tepat diagnosis, yang kedua tepat indikasi, yang ketiga tepat pemilihan obat, khasiat, keamanan, mutu, biaya, yang keempat tepat dosis, cara dan lama pemberian, yang kelima tepat penilaian terhadap kondisi atau pasien, keenam tepat peracikan dan pemberian informasi, yang ketujuh kepatuhan pasien, yang kedelapan tepat dalam melakukan upaya tidak lanjut, yang kesembilan penggunaan obat yang rasional memberi perhatian penting kepada pemberian antibiotika, ada tidaknya polifarmasi serta pemberian injeksi. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan beberapa pertimbangan dalam membeli obat. Poin yang pertama yaitu manfaat, dan yang kedua kemanfaatan dan keamanan obat. Sudah terbukti keamanannya. Dan poin yang ketiga yaitu resiko pengobatan yang paling kecil dan seimbang dengan manfaat dan keamanan yang sama terjangkau oleh pasien. Dan poin yang terakhir adalah kesesuaian. Kita juga perlu mengetahui contoh penggunaan obat yang tidak rasional dan harus dihindari, antara lain seperti penggunaan obat di mana terapi obat tidak diindikasikan, misalnya seperti antibiotik untuk ispa ringan dan diare. Kemudian seperti penggunaan obat dengan indikasi meragukan dan status keamanan yang tidak jelas, dan cara pemberian yang salah. Kemudian penggunaan obat mahal walaupun alternatif obat yang aman, efektif, dan lebih murah tersedia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Secara umum dan dalam konteks yang lebih luas, penggunaan obat yang tidak rasional dapat memberi dampak. Yang pertama, terjadinya pemborosan biaya dan anggaran masyarakat. Dan yang kedua,
resiko efek samping, dan resistensi. Yang ketiga, ketersediaan obat kurang terjamin. Dan yang keempat, mutu pengobatan dan pelayanan kesehatan buruk. Yang kelima, memberikan persepsi dan keliru tentang pengobatan pada masyarakat. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan obat secara rasional. Yang pertama, menentukan masalah pasien. Yang kedua, menetapkan tujuan pengobatan. Yang ketiga, memeriksa kerasionalan penggunaan obat yang terpilih serta meneliti efektivitas dan keamanannya. Yang keempat, membuat resep. Dan yang kelima, memberi informasi instruksi hal-hal yang perlu diwaspadai, dan yang keenam, melakukan monitoring. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari OVA, yaitu beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasional penggunaan obat, yaitu yang pertama, upaya regulasi, yang kedua, upaya pendidikan, yang ketiga, upaya manajerial. Peran pasien demi tercapainya penggunaan obat rasional atau POR, Rational Drug Use atau RDU. Apa saja yang bisa dilakukan pasien dalam mendukung terwujudnya POR? Yang pertama, agar tercapai tepat pasien. Yang kedua, agar tercapai tepat indikasi. Yang ketiga, agar tercapai tepat obat. Yang keempat, agar tercapai tepat biaya. Tujuannya yaitu agar penggunaan obat yang rasional mempunyai dampak positif yang cukup besar di dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan penurunan biaya kesehatan masyarakat. Saya akan melanjutkan materi tersebut. SOP, Standar Operasi Prosedur di unit pelayanan kesehatan. Pertama, anamnesis. Yang kedua, pemeriksaan. Yang ketiga, penegakan diagnosis. Yang keempat, pemilihan intervensi. Yang kelima, pengobatan. Yang keenam, penulisan resep. Yang ketujuh, pemberian informasi. Yang kedelapan, tindak lanjut pengobatan. Haruslah mencangkup satu, tepat diagnosis. Yang kedua, tepat indikasi. Yang ketiga, tepat pemilihan obat. Yang keempat, tepat dosis. 5. Kepatuhan pasien. Ketidaktaatan minum obat di sini terdapat 5, yaitu jenis atau jumlah obat yang terlalu banyak. Yang kedua, frekuensi pemberian obat terlalu sering. Yang ketiga, jenisnya dan obat terlalu beragam, misalnya sirup, tablet, dan lain-lain. Dan yang keempat, pemberian obat dalam jangka panjang, misalnya pada penderita penyakit diabetes mellitus dan hipertensi. Dan yang kelima, pasien tidak mendapatkan penjelasan cukup cara minum obat dan lain-lain, sehingga menimbulkan efek samping, misalnya ruam kulit atau nyeri lambung. Dan yang keenam, tepat penilaian terhadap kondisi pasien. Respon terhadap efek obat sangat beragam, misalnya teofilin dan aminoksida. Pada kelainan ginjal, pemberian aminoksida dihindarkan pada nefrotoksin yang meningkat. Terima kasih. Baiklah, tepat memberikan informasi di sini contohnya seperti obat rifampicin. Obat rifampicin ini menyebabkan cairan tubuh termasuk urin berwarna merah. Selanjutnya, antibiotik. Antibiotik ini harus diminum sampai habis atau one course of treatment, bahkan setelah gejala penyakit reda. Selanjutnya, tepat dalam melakukan upaya tindak lanjut. Contohnya, seorang pasien yang sering mengalami gejala takikardi diberikan obat teofilin untuk meredakan takikardi tersebut. Selanjutnya, jika seseorang mengalami shock anafilaksis, tindakan yang perlu segera dilakukan adalah pemberian injeksi adrenalin untuk mengobati reaksi alergi tersebut. Mungkin itu saja materi yang kami bisa bawakan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.